Republik Indonesia telah berdiri. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Selama ini, sejarah Indonesia hanya mengenal nama Ketut Tantri atau Muriel Stuart Walker yang menjadi propagandis bagi kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal atas cuapan pedasnya terhadap Inggris dan Belanda dalam perang di Surabaya November 1945. Ketut Tantri merupakan warga negara Amerika Serikat keturunan Skotlandia. Beliau mengawali kiprahnya sebagai seorang propagandis pro-republik di radio pemberontakan Surabaya. Namun tak banyak rakyat Indonesia mengetahui bahwa selain Muriel Stuart Walker, ada beberapa bule atau warga negara luar yang pernah terlibat sebagai juru propagandis pro-republik di era mempertahankan kemerdekaan. Di antaranya John Edward, Piet van Sterperen, dan Elizabeth van Voorthuizen. John Edward adalah perwira sekutu berkebangsaan Inggris dari Batalion 6, Brigade 4, pimpinan Brigjen Ted Kelly. John Edward membelot ke pihak Republik pada tahun 1946 dan bergabung dengan Batalion pimpinan Kapten Nick Karim. John Edward lantas dibawa ke Aceh dan menjadi penyiar bahasa Inggris di Radio Rimba Raya. Terkadang ia menjadi ajudan Komandan Divisi 5, Kolonel Hussein Yusuf, dan beberapa lama kemudian pangkatnya dinaikkan menjadi kapten. Setelah memperistri perempuan pematang siantar, dia masuk Islam dan mengganti nama menjadi Abdullah Siregar. Selain John Edward, namanya lebih dikenal sebagai Abdullah Inggris. John Edward meninggal di pematang siantar pada tahun 1956 sebagai orang sipil biasa dan sangat sederhana. Piet van Sterperen. Menjelang agresi pertama Belanda pada Juli 1947, ia melarikan diri dari kesatuannya di Sumedang lalu ditangkap TNI. Piet lantas diserahkan ke markas besar tentara di Yogyakarta. Atas perintah Perdana Menteri Amir Syarifuddin, ia lantas diserahkan ke Kesatuan Laskar Pesindo di Madiun dan menjadi tenaga propagandis untuk Radio Gelora. Sebagai propagandis, ia sangat kritis terhadap Belanda. Karena pidato-pidatonya di Radio Gelora, pemerintah Belanda yang tengah berunding dengan pemerintah Indonesia memprotes dan meminta pihak Indonesia untuk membungkamnya demi kelancaran perundingan. Menjelang penyerahan kedaulatan pada akhir 1949, Piet ditangkap polisi militer Belanda di Solo. Piet kemudian dibawa ke Belanda pada tahun 1950. Selama proses pemeriksaan, ia mengalami penyiksaan hebat hingga masyarakat Belanda protes penangkapannya. Pada tahun 1954, Piet dilepas dan menjalani hidupnya di Belanda dalam usia 91 tahun. Elizabeth van Voorthuizen atau Betty. Betty semula adalah buronan Inggris dan Belanda karena sempat bekerja untuk bala tentara Jepang pada tahun 1944 sampai 1945. Dalam pelarian bersama dua putrinya di Bandung pada tahun 1945, ia kemudian bertemu dengan Letnan Kolonel Abdullah Saleh Hasibuan, merupakan komandan Batalion Beruang Merah, Tasikmalaya. Berjalannya waktu, Abdullah Saleh Hasibuan memperistri Betty dan membawa perempuan berkebangsaan Jerman itu ke Tasikmalaya. Sejak itulah Betty aktif sebagai propagandis Indonesia di Radio Tasikmalaya dan berhenti pada tahun 1947. Dalam peranan bule memerdekakan dan mempertahankan kemerdekaan,
Kita tidak tahu persis apa yang terlintas di benak mereka. Kita sebagai warga negara Indonesia hanya perlu mengingat jasa-jasa mereka. Masih banyak para pahlawan Indonesia yang terlupakan hingga kini. Silakan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, silakan dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.